Ya, Miki itu menurut aku kamu itu orang yang penuh misteri ya ternyata. Masa iya? Iya. Peristiwa apa sebetulnya yang membuat Miki jadi begitu? Kerinduan. Kerinduan akan Kerinduan kasih sayang. Miki, apa kabar Miki? Baik. Ini ya, kita Ya, karena pandemi kita nggak masih boleh pakai- social Iya. distancing ya. Apa kabar Miki? Alhamdulillah baik. Dari mana hari ini? Tadi abis dari luar, abis dinner. Oh, habis dinner ya. Biasanya jam segini dinner ya? Enggak juga sih, Enggak cuman sih. karena meeting dari sore, Oh. ada yang diomongin, ya ngopi-ngopi Iya. gitu. Miki, saya lihat karya-karya Miki itu saya pernah baca gitu ya, googling lah ya. Itu ada Rainbow After Rain and Lollipop. Apa masih karya Miki itu didominasi warna-warna cerah? Warna terang atau cerah yang benar? Warna terang, Warna terang ya. the bright color Iya, ya. the bright color ya. Why do you choose this? Itu gini ya, kalau dalam prinsipal color itu setiap color punya emotional Oh, oke. gitu. Iya. Sebenarnya dari cerita Rainbow After the Rain, Mhm. terus Lollipop, Mhm. semuanya sih ada emotional kesedihan, Oh, ada. empati. Oke, contoh misalnya Rainbow After the Rain, ya. Rainbow After the Rain itu di mana pada saat bulan Februari kemarin itu hujan melanda Jakarta, ya, Oke. banjir. Banjir. Yang selama beberapa tahun kita sudah senang banget ya, oh Jakarta nggak banjir lagi gitu. Ternyata- Suddenly happen. Exactly. Itu jadi kesedihan aku karena mengingatkan aku waktu pada saat aku kecil rumahku juga pernah banjiran. Oh, oke. Jadi Di situ. and Di then situ langsung idenya dari situ. itu rasa empati saya, Oh, iya. rasa empati. Jadi rainbow-nya ini adalah sebuah harapan. Harapan di mana kita mengharapkan setelah hujan itu akan ada sesuatu yang indah, yaitu pelangi. Pelangi, Betul, betul ya. seperti itu. And seperti kata pepatah, badai pasti berlalu, and setelah itu muncul pelangi ya. Muncul pelangi. Ombak di lautan yang begitu dahsyat pasti muncul rainbow ya. Betul. Pemahaman kayak gitu dari mana didapatnya? Dari renungan. Renungan ya. Selalu merenung. Wah, untuk cewek semuda Migi, renungan itu kan biasanya muncul karena kita suka membaca, Ya, karena pembicaraan mungkin dengan orang yang lebih tua, lebih pengalaman, betul. atau nggak tahu. Migi dapatnya dari mana? Bicara dengan diri sendiri. Lebih banyak sih sebenarnya aku suka traveling ya. Traveling Berbicara dengan alam. Oh, Begitu. jadi Migi itu sangat dekat dengan alam. Ya. Sejak kapan? Sejak dari kecil waktu di kampung. Saya dari kecil ya. Iya. Hmm. Jadi aku tuh suka yang namanya ya kalau masih kecil itu suka main layangan, pasti ke hutan, cari kayu bakar, ya kan, bantuin nenek untuk cari-cari kayu dan lain-lain. Ceritamu kok dramatis banget ya? Makanya hidup saya itu penuh dengan drama. Enggak, kamu ini serius? Serius. I love nature gitu. Oke, berarti suka alam, tapi mana sampai ke hutan nyari kayu bakar sih? Iya, sampai Serius? bantuin nenek. Emang di Semarang ada ini ya? Ada hutan ya? Iya. Ada ya? Waktu tahun berapa itu? Tahun enggak, masih 19. Aku kan masih umur 6 tahun. Oh, Waktu itu. oke. Iya. Masih kecil. Jadi Drama. oke, kembali ke soal karya. Oke. Dari tadi yang saya sebut tadi soal Lollipop, Rainbow After the Rain, and then sekarang ini Lurik juga pernah ya, and sekarang Senja. Kamu itu ngambil temanya itu puitis banget. Ya. Itu karena kembali dari hati ya. Iya, dari hati. Iya. Apa ada peristiwa yang ada sebuah peristiwa yang sangat mempengaruhi dirimu? Iya. Sebuah pemikiran sebenarnya. Pada saat dimana merenung, find a peace. Ada lagi finding inspiration, finding peace, finding
banyak hal pada saat kita berjalan, atau jangankan itu berbicara dan mendengarkan orang bercerita, aku finding something juga bisa begitu. And you get something ya? I got something. And then this time aku pergi ke sebuah pantai menunggu sunset, dan di situ aku berpikir dia indah. Tapi dia banyak dibicarakan orang. In the afternoon, siang hari teriknya panas, banyak orang maksudnya contoh ya, mengeluh. Aduh panas banget nih, mengeluh ya di pantai. Nggak mau keluar deh, nanti aja nunggu sore. Selalu si senja yang dinantikan. Padahal betapa pentingnya tata surya ya, si matahari ini berfungsi untuk planet bumi ini. Kalau dibayangkan tanpa matahari ya seperti Pluto yang nggak kena sinar matahari, dia mati, tidak ada kehidupan. And tumbuhan aja tanpa matahari juga tidak bisa tumbuh normal ya. And menurut saya gini, kembali ya, kalau ngomongin soal sinar matahari gitu ya, panjang deh konteksnya. Sebenarnya tergantung kita hidup ya. Di Indonesia mostly itu pasti menghindari yang namanya sinar matahari. Mereka too dangerous lah ya. Iya, for their skin ya. Pagi mungkin begitu jam 10-11 mereka pasti udah stay away ya. Mereka nunggunya senja bener. Tapi mungkin ini agak berbeda kalau kita banding dengan misalnya contoh orang-orang di Norway. Di negara ya. Contoh Norway, misalnya di Norway, tetap mereka menantikan matahari. Matahari tetap kan menantikan matahari. Atau mungkin kayak di Australia gitu, di Bondi Beach, Bondi Beach misalnya, atau di negara-negara yang memang mereka suka banget dengan sinar matahari. Suka dengan sinar matahari. Kayak kulit saya gitu lah ya, tan ya. Betul. Tan gak sih ini? Itu lumayan. Iya lumayan ya. Jadi kira-kira gitu. Jadi inspirasinya dari alam ya sebagian besar ya. Sebagian besar. Sejak kapan sih sebetulnya Migi itu terjun sebagai desainer? Sejak, kalau hobi sih sudah dari umur 7 tahun. Dari 7 tahun nih hobinya ya? Hobi ya. Ada cerita bukannya lucu sih, kalau mungkin menurut ibuku ya agak lucu, karena aku mencuri jemurannya dia. Terus aku dapat mainan. Mainan itu tuh dari tong sampah. Itu aku punya collection lagi namanya Broken Barbie Doll. Broken Barbie Doll. Iya, karena Barbie-nya itu memang mereka semua broken pieces. Jadi aku kolek kepalanya, badannya, kakinya. Coba dilengkapin tapi nggak ada kaki. Terus aku mikir, pakai rok kali ya, ditutupin. Ada lagi yang nggak punya tangan sebelah. Aku bikin one shoulder untuk nutupin tangannya yang nggak ada. Kepalanya botak, aku bikin nih tutupan kepala. Jadi di situ aku mencoba melengkapi kekurangan si Broken Barbie Doll ini. And then finally jadi sempurna. Finally look sempurna kan, ditutupin. Nah. Kakinya yang kurang atau shouldernya semuanya itu ya. Cuma suddenly ibu aku, jemuran saya kemana ya? Hilang. Tapi dia nggak marah. Dia bilang, oh buat bikin Barbie, Dia tidak menyetop aku untuk terus berkarya ya, maksudnya. Pada saat itu bisa saja mungkin mental saya down kalau ibu saya marah. Tapi enggak, dia ke lemari, nih pakai yang ini. Ibumu berarti orang yang sangat wise sekali ya. Dia wise, sabar. Apakah dia ada background misalnya kayak ibu modeling atau fashion atau apa? Enggak, ibu cuman biasanya seperti tailor di rumah. Oh, ada menjahit ya. Di Jadi rumah. That's why you got from her ya. Yes. Iya. Terus dari 7 tahun, habis itu masuk sekolah khusus nggak? Iya. Aku ikut setelah waktu itu dari umur 7 tahun itu SMP, SMA, tapi waktu umur 14 itu aku ditanyain mau hadiah apa. Komputer, pada saat itu komputer Pentium 4 lagi booming ya. Lagi booming ya. Lagi booming tahun 2001 kalau nggak salah. Aku bilang nggak usah, itu mahal. Beli mesin jahit Singer aja. Akhirnya aku bedanya jauh banget, dari 4 juta ke 500 harganya. Finally aku terus berkarya otodidak untuk bikin pola baju untuk manusia gitu, maksudnya untuk kita gitu. Dari Broken Barbie Doll itu akhirnya bisa membuat baju dengan pola-pola yang dibuat sendiri ya. Iya. Tapi spesial ini ya, baju-baju untuk cewek ya. Iya. Belum bikin untuk menswear-nya, tapi soon will be nanti. Iya. Berarti kita tunggu ya menswear-nya. Ditunggu ya. Gitu. Iya. Terus memamerkan karyanya pertama itu usia berapa?
Pertama kali, Iya, kemarin mengadakan fashion show gitu. Iya, di umur 27. Umur 27 ya. Kenapa menunggunya begitu lama? Apa yang terjadi kok dari misalnya tadi baby doll Dari The Broken Baby Doll dari Iya, 7 tahun. 7 tahun and then itu 20 years. Iya. Terus sempat otodidak juga. Yang menyenangkan pada saat itu di umur 14 bikin baju dress untuk teman aku yang ikut Katakan Cinta. Katakan Cinta. Ada acara. I know. Padahal aku lihat puas rasanya melihat sebuah karya yang aku bikin otodidak masuk ke dalam TV. Ya akhirnya vakum. Aku bergelut di bidang disc jockey, female disc jockey. Setelah lulus SMA. Gitu, jadi DJ, terus aku lanjut lagi kuliah di Bali di Udayana. Perjalanan panjang sampai aku finding my passion gitu. Ternyata baru nemuin passionnya aku tuh setelah umur 25. Iya. Kan memang setiap orang beda-beda. Ada yang memang dari kecil dia udah tahu apa sih? Yang dia suka. Dia suka. Tapi ada juga yang explore kesana kesini. And one of them is you ya. Jadi female DJ udah lama nggak? Enggak, cuma 1 tahun 2 tahun. Tapi menikmati juga. Menikmati karena apa ya? Aku suka di tengah keramaian. Oh iya. Apalagi jadi the center of attention. Caper ya. Kayak kita ya. Tapi sebenarnya aku pemalu. Tapi memang benar ada orang pemalu tapi sangat menikmati di tengah crowd ya. Suka di tengah-tengah rame aja. Ada adrenalin yang menyala-nyala dalam diri itu kita. Itu dia yang dicari sebenarnya. Karena mungkin itu dia di dalam tuh aku sebenarnya pemalu. Tapi no, you have to fight it. You have to try gitu. Keluar, get out. And kalau misalnya pas habis fashion show kayak terakhir dirimu keluar itu kan dapat aplaus dari orang-orang itu ya. Mungkin yang kita rasain ya. Iya, yang kita rasain ya. Idenya itu biasanya selain dari alam, dari kayak daily activity atau daily basis dari story. Ya story ya. Story apa nih? Loving story. Sad story. Kenapa harus story? Kayaknya lebih emosional. Lebih emosional. Apapun yang kita sebuah karya seperti painting, seperti apapun itu yang didasari dengan emosional, dia akan ada energinya. Kalau yang happy story gimana? Ada energinya nggak? Happy story belum dapat ya. Belum. Jadi one day I think someday ya. Jadi oke lah fasenya misalnya mungkin sad story, inspired by sad story. Tapi mudah-mudahan kan hidup terus berjalan ya. Betul. Maybe someday mulai dengan yang happy story atau apapun story-story. Mau kasih bocoran nggak nih? Boleh. Oke. Ada bocoran selanjutnya, project kita namanya Oasis. Oke. Oasis itu seperti sesuatu yang sangat dirindukan orang. Betul. Di tengah padang gitu. Betul. Iya, gimana? Bisa ceritain? Bisa dibayangkan kalau kita lelah. Perjalanan hidup ini adalah perjalanan yang panjang. Ya kan, di gurun pasir, panas, kita menantikan sesuatu yang pasti. Segar. Kapan sih kita bisa istirahat? Itu perjalanan hidup kan, kadang ya, aduh capek banget nih, I need to have a rest. Tapi di mana? Nggak mungkin dong langsung duduk aja. Enggak, kita harus ada destination, harus ada destinationnya dong. Orang pasti berharap. Iya. Ya kalau di maksudnya di perumpamaannya kita berjalan berada di padang pasir yang panas, lelah ya kan. Tiba-tiba kita menemukan suatu sumber air. Iya. Pasti lari itu. Pasti lari mendekat maksudnya. Buru-buru. Iya, buru-buru kan. Ngeliat dari jauh, harapan lagi. Iya benar, ada hope ya. Hope, there is always a hope. Selalu ada harapan. Gitu. Iya. Jadi ini akan diformulasikan dalam karya tertentu atau I don't know, maybe you can tell me. Itu masih proses. Ya? Itu cuma baru ide, karena itu ada story-nya juga dalam kehidupan Migi, mungkin nanti. Iya, Migi itu menurut aku kamu itu orang yang penuh misteri ya ternyata. Masa iya? Iya, terlalu kayaknya banyak banget story-nya ya. Story-nya itu membuat aku agak terguncang juga sih. Story yang tadi yang soal forest when you were a child, terus kamu kuliah di Bali,
terus jadi female DJ dan sampai sekarang. Inspirasi terbesarmu untuk karya-karyamu itu siapa? Inspirasinya? Iya. Ada Ibu Ana Avanti. Ana Avanti, oke. Ya. Terus kalau almarhum itu teacher saya, Faris Dinan, Dinan Faris ya. Dinan Faris, oke. Yang tahun lalu baru wafat. Iya. Terus? Kedua itu. Oh, itu dua itu yang ini. Yang benar-benar menyentuh apa yang mereka lakukan. Itu bukan mereka more than just a designer. Lebih daripada designer. Mereka apa yang mereka lakukan itu yang menginspirasikan saya. And kenal baik sama Ibu Ana Avanti? Enggak, cuman fans aja. Saya fans. Ya? Oke. Kalau mungkin itu kan di Indonesia, mungkin di level dunia gitu ada nggak yang selalu terinspirasi? Enggak ya. Oke, aku penasaran, semua bahan-bahan ini lokal? Ya, ini bahannya di lokal dan itu rata-rata perca semua. Perca? Bagian-bagian perca, potongan-potongan. Oh, potongan-potongan ya, makanya nyusunnya susah nggak ya? Begitu banyak ya? Itu rasanya bikin mata berkunang-kunang kadang ya. Iya. Gitu karena nggak boleh salah, jangan bentrok, ada hitungannya. Dari merah, orange, kuning, sampai ke ungu, terakhir nomor 6, itu ada angkanya masing-masing. Kalau salah angka, berarti kan tabrakan. Gitu. Wah, ini harus ada hitungannya. Harus oke dong. Itu baru susunan warna, bagaimana mengukur nah iya polanya. Kadang-kadang gini ya, sorry nih, kadang-kadang saya ngeliat baju batik laki-laki nih, saya tuh mikir gimana mereka ngepasin, misalnya ada burung Garuda gitu, kok bisa ketemu ya? Ketemu sayap sama sayap, wingnya ketemu dan itu potongan badan di tengah nggak kepotong. Itu nggak semua orang bisa ya? Harus ada kalkulasinya. Aduh, kita bilang adjust ya. Iya. Oh, gitu rahasianya ya. Menarik. Jadi inspirasi terbesar dua orang itu. Ada nggak karya monumental yang nggak kamu lupain sampai sekarang, even itu dari desainer Indonesia atau dari desainer luar? Hanya paling ya seperti Christian Dior. Beberapa collectionnya mereka. Karena aku pernah visit ke sana ke museumnya, terus lihat karya-karyanya karena dia masuknya ke haute couture. Dan aku sangat interest dengan hal yang detail complicated. Iya. Apakah itu cerminan dari kehidupan nyatamu karena suka detail dan complicated? Mungkin. I think so. Really? Aku kurang puas kalau sesuatu yang simpel gitu. Tapi untuk diriku sendiri aku suka yang simpel. Tapi hidupmu sebetulnya ini kan nggak complicated kan? Entah dulu nih. Dalam segi apa dulu nih? Banyak relationship misalnya. Relationship. Kayaknya complicated. Complicated. I see. Oke. Tapi kalau karya enggak ya? Kalau karya nanti dulu ya. Kayaknya complicated juga ya. Tapi gini lah, yang paling penting kan secomplicated ide atau eksekusi, yang paling penting publik bisa menikmatinya kan ya. Itu yang paling penting ya. Karena sebuah karya semewah apapun kalau publik artinya gini, tidak bisa diaplikasikan dengan mudah kan juga, saya nggak tahu ya, saya sebagai orang awam nih mungkin akan menerimanya ya biasa saja. Maknanya akan dalam, lebih besar kalau publik bisa mengaplikasikannya dengan mudah gitu dalam kehidupan sehari-harinya. Iya, gitu. betul. Sekarang sering nyanyiin lagu apa? Migi? Iya, misalnya dalam waktu mau mandi atau pas mandi atau keluar dari kamar mandi atau mau tidur atau bangun tidur, lagu siapa yang sering dinyanyiin? Lagunya Yuna. Dia dari Malaysia tuh. Dia judulnya apa? Lullaby. Oh, lullaby. Bukan lullaby kan? Lullaby bahasa Inggris kan? Tapi sebenarnya tuh gara-gara lulnya lebay jadi gue nyanyi itu. Iya, lullaby. Oke. Cerita tentang apa lagu itu? Tentang seseorang nih kayaknya. Tentang seseorang. Aduh, jadi kebongkar. Iya. Lullaby. Seseorang itu udah pasti cowok lah, nggak mungkin cewek lah. Iya. Who is he? Someone. Nggak bisa di-mention. Oke. Where he from? From somewhere. From somewhere that no one can see. Iya. Halu dong.
teman Kenzi, cuman saya yang bisa lihat. Menarik ini. Aku jadi makin penasaran sebenarnya. Karena seseorang itu bisa inspired by somebody else kan. Bisa. Iya. Bentuknya juga belum tentu manusia gitu. Belum tentu manusia ya. Iya, gimana tuh? Ya mungkin aja dari judulnya aja kan sudah gitu. Iya, mungkin aja dia bayangan seseorang. Betul. Gitu. Ya kan kita sometimes mengagumi seseorang dari tokoh masa lalu, misalnya kayak saya. Oh, saya suka Napoleon. Oh, saya suka panglima perang siapa. Misalnya seperti ya figur-figur dan tokoh-tokoh. Kalau saya lihat Migi itu suka banget dengan cerita-cerita yang dalam ya. Kira-kira begitu. Siapa yang menginspirasi itu? Dan peristiwa apa sebetulnya yang membuat Migi jadi begitu? Kerinduan kasih sayang mungkin. Kasih sayang ya. Oh, I know. I got it. Jadi mencoba mengisi lubang-lubang tersebut dengan emosi saya sendiri. Mengisinya dengan inspirasi. Ya. Really enough? Not enough. It's never enough karena itu lubang. In my opinion, lubang itu atau lubang-lubang itu hanya bisa diisi oleh lawan jenis. Tidak juga. Enggak juga. Oke, berarti saya salah ya. Sorry. Tidak selalu lawan jenis. Enggak harus selalu lawan jenis. Tapi sahabatkah juga ya. bisa. Tapi memang ada di relung hati kita kotak-kotak atau apa lubang-lubang itu yang memang cocoknya memang itu ya, lawan jenis ya. Ada kalau bang itu gitu mananya itu ya. Ketebak enggak oke. Jadi gitu ya. Iya ya, masih misteri sih buat aku. Tapi oke lah, kita ngomongin karya. Ini ada yang black. Iya, kalau ini apa ininya namanya? Itu lebih ke Rainbow Pride. Kalau mau di jembreng coba nak jembreng nak. Rainbow Pride, oke. Bisa dilihat itu seperti sebenarnya ini inspirasi dari Rainbow Generation. Iya, jadi bukan cuma Rainbow Pride ya. Rainbow Pride itu maksudnya kalau komunitas LGBT yang menarik Rainbow Generation ini lambangnya, benderanya dijadikan untuk LGBT. Sebenarnya tidak. Ini adalah freedom, bentuk kebebasan. Freedom of expression, thinking, opinion, everything. Iya. Jadi karena ya freedom itu mungkin puncak sesuatu yang kita semua umat manusia mencari ya. Betul. Melakukan freedom itu kan melakukan apapun, even termasuk impian kita mengekspresikan sesuatu tanpa rasa takut kan. Iya. Itu yang kita cari. Apakah Migi begitu? Maksudnya bahwa Migi itu sebenarnya orang adalah ekspresi dari freedom tadi? Iya. Oke. Migi itu saya lihat, maafkan saya baru ketemu sekali. Saya lihat anggun, sangat anggun. Cocok mungkin nggak tahu di Semarang itu apa, Putri Semarang atau apa ya, atau nggak Iyu atau nggak ngerti deh. Iya, saya melihatnya begitu. Apa Kanjeng ya? Kanjeng Ratu apa enggak? Tapi kan orang mungkin bisa terlihat kalem, tapi sebenarnya menyimpan sesuatu dalam dirinya. Biasanya begitu. Kamuflase. Kan? Iya. Dan itulah dirimu. Mungkin. Iya. Oke. Aku ngerti. Terima kasih. Oke, jadi kembali ke karya. Jadi untuk sekarang didominasi untuk perempuan. Iya, lebih ke perempuan karena mungkin dasarnya itu kan saya selalu punya empati sama si Broken Barbie doll ini. Dulu kan Barbie perempuan, sekarang sudah ada Ken doll kan, baru akhir-akhir ini aja. Iya. Dulu nggak ada. Jadi ada plan untuk bikin menswear? Iya, ada. Oke. Lebih ke planning kami lebih ke jaket atau outer mungkin seperti itu. Iya. Belum bikin ready to wear, kami belum bikin yang ready to wear. Jadi sekarang kan masih belum bisa day to day. Kalau dilihat ini nggak bisa dipakai day to day. Betul. Memang back to the conversation tadi, center of attention. Jadi Migi mau semua collection Migi itu untuk menjadi center of attention, untuk di panggung, untuk show, untuk menyanyi atau apapun itu. I know. But one day maybe you can create something yang bisa ini ya, untuk seperti ready to wear ya. Iya. Someday. Oke. Selain daily-nya adalah suka banget thinking something.
untuk menghasilkan karya seperti ini. Iya. Saya dengar Miki juga melakukan sesuatu yang karena empatinya besar. Iya. Kalau nggak salah lagi membuat apa sih katanya? Sekarang ini sama suami ya sedang membangun yang namanya rumah joglo, kita rebuild. Rumah joglo, iya. Berarti ini abandon ya, yang sudah porak-poranda, iya. yang sudah hancur gitu. Kita cuci lagi kayunya, kita rebuild kembali. Terus rencana Migi salah satu joglo yang dibentuk panggung ini akan dijadikan sekolah creativity. Sekolah creativity. Untuk kreatif, untuk anak-anak creative school. Ya. Idenya dari mana itu? Dari rasa waktu kecil, saya pernah ikut salah satu kelas ya, itu dari anak magang dari IPB, Pertanian Bogor. Jadi mereka datang, nah itu ada balai-balai di situ tuh perkumpulan, dikumpulkannya lah anak-anak itu. Nah yang kami lakukan adalah kita bikin kreatif, anyaman-anyaman, menggambar gitu. Nah dari situ aku berpikir, aku ingat gitu waktu pada saat bikin sketch, inget ya dulu waktu umur 5 tahun atau 6 tahun tuh, waktu itu ada salah satu universitas datang ke desa dan dia memberikan free school gitu. Jadi di situ terbangkit gitu, karena anak-anak itu kan masa depan bangsa. Iya. Nah inilah si Migi yang dulunya kecil dapat kesempatan itu, aku sangat syukuri sekali. Iya, makanya harus dikembalikan ke komunitinya ya. Betul, gitu. Kenapa aku nggak melakukan itu juga gitu? Iya. Andai aja di Indonesia ini banyak orang seperti Migi, mungkin bisa mengurangi beban ini ya, beban negara dan menyelamatkan anak-anak yang kurang beruntung ya. Semoga. Migi itu banyak menghabiskan masa kecil di mana? Di Semarang. Semarang berapa tahun? Semarang itu sampai umur 6, terus kembali lagi ke Bogor ikut nenek, terus balik lagi ke Semarang 3 tahun, terus lama di Jakarta. Oh, lama di Jakarta ya? Lebih lama, SMP, SMA itu di Jakarta. Okay. Hobimu sebetulnya apa sih? Hobi? Dengerin musik. Dengerin musik. Hobi. What kind of music? Macam-macam. Migi bisa dengerin satu lagu itu bisa 100 kali. Di I loop. know. Kadang-kadang kalau kita suka sesuatu, saya juga begitu soalnya. Sambil aktivitas, itu hanya untuk hold mood ya, untuk menahan emosionalnya. Oh, untuk menahan, bukan malah justru membangkitkan. Enggak. Aku mau mood yang itu. Oh, mau mood yang itu ya. Jadi aku pilih musik yang itu. Ada salah satu lagu yang mungkin bisa di-share? Lagu apa kira-kira yang pernah? Ada Sia, itu judulnya Battle Cry. I know. Itu lagunya dalam sekali ya. Dia featuring sama Haze. Tapi itu meaningnya dalam sekali karena penuh dengan kekecewaan ya. Tapi dia dalam rasa sakit, dalam rasa kecewa. Jadi liriknya itu semua tentang get up, bangun. Oh, bangun ya. Oke. Sia, saya tuh suka banget DJ, bukan female DJ yang sama Sia itu lagunya apa yang dulu ngetop banget tahun 2013? Ini David Guetta. David Guetta, exactly. Iya, itu saya aku suka juga. Iya, suka. Lagunya apa ya judulnya? Titanium. Benar. Saya beli soalnya. Beli ya? Iya, Titanium. Iya, aku juga suka. Iya. Sia ingat jadi. Bener kan? Betul. Iya, saya suka banget lagu itu tahun 2013. Shoot me down gitu ya. Iya, suka banget. I won't fall. Kita kayaknya ada beberapa kesamaan. Kayaknya gitu deh. Iya. Jadi itu ya. Terus jadi yang dewasa banyak kan di Jakarta ya? Yang banyak bergelut di Jakarta. Di Bali 4 tahun. Oke. Do you have any kids? Not yet. Okay. How long have you been married? 6 years. 6 years? Nggak apa-apa lah ya. Sibuk. Iya, sibuk ya. Kan Tuhan juga tahu yang terbaik ya. Betul. Kalau misalnya punya anak terus ditinggal-tinggal aktivitas, betul, nggak bisa fokus 100% ya. Aku suka fokus gitu. Kalau mau do some project, anak itu termasuk project. Betul. Jadi kita harus finish it, do it properly. Betul. Gitu. Jangan sampai diabaikan. Karena kesana kesini jadinya ada something missing, seperti my story. Jadi ada something yang missing. Iya. I got something, tapi itu just my assumption. Itu bisa salah, tapi kayaknya enggak. Iya, kayaknya enggak. Pasti ya, tapi ya sudahlah, itu buat saya aja. Maybe another day we can discuss about it, we can share each other. Iya. Oke, di kesempatan selanjutnya. Oke. Terus
selain mengerjakan karya-karya gini, masih sempat melakukan hal lain nggak? Misalnya olahraga? Olahraga pasti. Masih? Migi sukanya lari. Oh, lari? Lari dari kenyataan. Oh, tidak. Serius lari? Lari aja. Lari aja itu cukup kok. Cukup ya? Apa itu rutin? Kalau sempet ya, itu Kalau bagus. sempet ya? Kalau sempet ada Iya waktu bangun pagi, lari, Iya. capek, keringetan. Karena saya tuh suka banget ngeliat cewek yang suka lari. Ya sebenarnya triathlon ya, lari, sepeda, or swimming ya. Itu satu 3 sport dalam satu race ya. Tapi salah satu udah oke. Apalagi kalau ngeliat mereka full of ini ya, apa sih namanya? Full of Keringatan effort. ya. Iya, itu kayaknya gimana gitu ya. Menarik. Jadi itu masih bisa dilakukan ya? Bisa. Sempetin. Sempat-sempatin. Lebih banyak tinggal di mana sih? Sebenarnya tinggal Pindah-pindah terus nih Migi di Karimun Jawa, Tanjung Lesung, di Jakarta. Sebulan itu mungkin bisa puter-puter pindah-pindah. Suamimu nggak komplain? Enggak. Enggak ya? So far enggak. Karena dia juga sibuk juga. Oh, oke. Berarti sama-sama Mungkin sih. bakal komplain kalau dia tiba-tiba lagi ada off panjang. Kamu kapan ada waktu buat saya? Iya. Arti family buat Migi itu apa sih? Arti family Iya, itu sangat dalam ya. Dalam maksudnya. ya. Itu priority priority ya. Oke, dibanding apapun ya. dibanding apapun yang Migi perjuangkan itu. Maksudnya ada drive ya di dalam yang sangat sampai Migi hari ini di sini. Itu ibu yang pasti, ya kan, selalu ingin membuat dia tuh bangga pastinya itu. Do you have any sister or brother? Ada, kita 7 bersaudara. 7. Nomor berapa? Aku nomor 6. Oh, nomor 6. Aku punya kakak 4 perempuan, all brother 1, adik 1. Adik 1 ya. Apa mereka udah pada berkeluarga? Berkeluarga Udah sih. ya? Adikku juga udah berkeluarga. Apakah kalian masih berhubungan satu sama lain? Hanya ada momen tertentu seperti misalnya kayak lebaran Oke. atau birthday atau apa, kita coba untuk kumpul dan Untuk kita kumpul, ya. ada grup juga di situ. Tetap share meskipun masing-masing punya kesibukan masing-masing. Oke. Aku menarik nafas banget karena terlalu banyak pikiranku itu lagi berantem nih. Berantem ya. Apa yang paling kamu inginkan sebenarnya, yang pengen dicapai dalam beberapa tahun ke depan? Dalam beberapa tahun ke depan. Yang Migi ingin capai itu adalah sebenarnya goalnya ya. Kalau seorang wanita itu kan pasti ingin menjadi seorang ibu. Itu udah pasti. Oke. Itu yang Migi nantikan. Tapi kalau belum siap, itu saya masih pikir ada time gitu. Ya karena benar sih menurut saya. Iya, selain itu prerogatif yang Maha Kuasa, kesiapan mental itu juga penting. Betul. Ya. Emang tidak selalu ideal bahwa anak SMP itu juga bisa pregnant kan? Iya. Dan sementara orang yang menikah berusaha keras bertahun-tahun bisa juga enggak. Bisa juga Tapi enggak. mungkin itu ya soal mungkin Tuhan tahu yang kapan yang tepat kali ya. Itu hanya salah satu harapan kan. Iya. Kalau untuk harapan di bidang karir, ya yang pasti Migi ingin menjadi sesuatu yang berguna banyak untuk orang lain, termasuk di sekitar ataupun ya di Indonesia gitu. Itu sih menurut saya itu baik banget ya, karena sebaik-baik orang katanya orang yang bermanfaat untuk orang lain ya. Moto hidupmu apa sih sebenarnya? Prinsip hidupmu? Prinsip hidup, never give up. Never give up. Jangan pernah menyerah. Ya? Oke. Iya sih. Jadi apapun kalau ada kesempatan Migi pasti coba. Oke, terakhir deh. Nanti yang akan Terakhir nih ya. Terakhir nanti, tapi yang aku akan tanya lagi kapan-kapan. Oke, next time. Is there any traumatic happen? Iya. Oke. Apa itu? Boleh nggak di-share atau nggak boleh juga nggak apa-apa. Tapi yang pasti aku bisa menerima itu sih. Apakah itu mengubah jalan hidupmu secara keseluruhan? Ya? Iya. Berarti mungkin asumsiku mungkin bisa ketemu ya. Ketemu. Mau dijawab? Boleh. Oke. Yang paling itu menjadi satu trauma dan fobia juga. Watching men walk away. I know. Keluar dari pintu. Itu. Tapi itu menjadi drive aku ya, bahwa setiap luka atau kerinduan itu bukan harus kita jadi melo, tidak. Lakukan sesuatu untuk
ya termasuk menutupi sih, menutupi wound si luka tersebut, begitu. Is your father? Iya. Dan itu sampai ke partner juga jadinya. Siapapun man walk away, aku sedih. Ya sebenarnya bukan hanya kamu sih, tapi I think a lot of people, banyak orang yang merasakan yang sama. Takut kan ya, karena itu benar menjadi tragis kan. Tapi ya sudahlah, nggak apa-apa, itu semua bisa broken heart can heal by time kan. Iya. Ya, semoga pada akhirnya itu kembali normal, and itu jadikan pelajaran ya. If you choose someone, tentu yang berkomitmen dan lain. Kok aku jadi ngajarin ya? Kok jadi nggak apa-apa. Tapi bicaranya menarik, saya suka banget ngobrol sama Migi soal karya, soal musik, soal life, soal apapun ya. Filosofi, saya suka. Mudah-mudahan kapan-kapan kita bisa ngobrol lagi dalam situasi yang berbeda ya, yang santai, mungkin pas lagi makan siang atau apapun lagi ya, atau pas lagi lari, mungkin mungkin lari. Kira-kira gitu. Pretty Woman, itu pembicaraan saya dengan seorang desainer yang otentik sekali karya-karyanya, terus selalu karya-karyanya selalu ada pesan moralnya, yaitu salah satu yang terbesar adalah berempati sama orang lain. Mudah-mudahan kita akan ketemu lagi dengan Migi Rihasalai. Migi Rihasalai. Rihasalai, right? Oke, sampai ketemu lagi ya. Thank you banget ya Migi ya. Terima kasih. Bye.